Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Ada beberapa kebijakan perdagangan internasional seperti tarif, kota impor, subsidi, premi, dumping, dan devaluasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibat pengenaan tarif dan bea masuk barang impor adalah harga barang impor naik, sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing karena lebih murah. Kemudian karena produksi dalam negeri mampu menyaingi barang impor, maka diharap impor barang menjadi turun. Adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif terbagi atas 3. Yang pertama, bea ekspor atau ekspor duties. Yang kedua, bea transito. Yang ketiga, bea impor. Selanjutnya adalah kuota impor. Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor, biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Macam-macam kuota impor. Yang pertama, absolut atau unilateral kuota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak. Yang kedua, bilateral kuota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Yang ketiga, tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan sistem kuota. Dan yang keempat, mixing kuota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Selanjutnya adalah subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain. Dengan tujuan, yang pertama, menambah produksi dalam negeri. Yang kedua, mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri. Dan yang ketiga, menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Selanjutnya adalah premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Premi adalah suatu pemberian hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri karena telah berhasil mencapai mutu dan target produk tertentu yang telah ditetapkan. Misalnya,
penerimaan atau penghapusan pajak. Berikutnya adalah devaluasi. Devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Tujuan devaluasi adalah memperbesar ekspor dan memperkecil impor, serta menambah devisa negara. Akibat devaluasi yang pertama, harga barang-barang impor menjadi mahal. Yang kedua, harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasaran luar negeri. Selanjutnya adalah dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen. Tapi, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping atau tarif impor lebih tinggi, atau sering disebut sebagai countervailing duties. Ini dilakukan untuk melindungi industri sejenis di negara pengimpor. Kebijakan dumping sendiri biasanya hanya berlaku sementara. Harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar setelah berhasil menguasai pasar internasional. Biasanya, kebijakan dumping dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Setelah persaingan di luar negeri mati, maka harga di luar negeri akan dinaikkan untuk menutup kerugian. Tapi, pelaksanaan politik dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji, unfair trade, karena dapat merugikan negara lain. Kebijakan lain dalam dunia perdagangan internasional adalah kuota ekspor. Seperti halnya masalah impor, masalah ekspor pun dapat dibatasi jumlahnya. Tujuan pembatasan ekspor antara lain yang pertama, untuk menjamin tersedianya barang dalam negeri, sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi. Yang kedua, untuk pengawasan produksi, serta pengendalian harga, sehingga dicapai stabilitas harga. Yang ketiga, untuk mencegah barang-barang berada di tangan musuh. Selain itu, ada pula pelarangan impor. Pelarangan impor adalah suatu kebijakan pemerintah dengan jalan melarang sama sekali barang impor tertentu masuk ke dalam negeri. Misalnya minuman keras, mobil mewah, dan lain-lain. Larangan impor, kebijakan ini dimasukkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.